أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة ونبشركم تحية أهل الجنة. بسم الله ما شاء الله لا يسن خيرا إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصح السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرتك الصلاة الصلاة أجيبوا أجيبوا هذا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الناس في الأرض خليفة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri yang bijaksana serta hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, cita-cita, dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, wajah indah mengkilat. meskipun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko obat. Oleh karena itu hadirin, pantas bila remaja dan pemuda merupakan salah satu penerus maju dan mundurnya suatu negara. Remaja dan pemuda sesuai fitrahnya adalah tulang punggung suatu negara. Begitu pula remaja dan pemuda adalah penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kami tiga serangkai ingin menyampaikan sebuah syarahan tentang Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang pujangga di Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini pernah berkata bahwa di tangan pemudalah terdapat urusan umat dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mantan presiden kita, Bapak Profesor Dr. Andes B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Bahkan yang sangat ditakutkan adalah lemahnya akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini terdapat pada diri generasi muda kita, maka mereka bukanlah dikatakan sebagai penopang bangsanya, tetapi sebagai penghancur bangsanya. Betul? betul. Dengan landasan surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدهم
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin, remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan agama, nusa dan bangsa. Namun sayang hadirin, pergeseran paradigma konsep kepemimpinan pada abad modern ini mengidentikan kepemimpinan sebagai sebuah kekuasaan, sehingga menyebabkan kemerosotan dalam beragama dan juga sosial. Hadirin, jika dicermati secara cermat, hal ini disebabkan pemimpin dan calon pemimpin kita belum memahami tekad dari kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal jabatan pemimpin adalah sebagai ujian. Sejalan dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 165. Wallazi untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Hadirin, Al-Maturidi dalam tafsirnya juz keempat halaman 342 beliau menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan pemimpin bagi sebagian lainnya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam aspek spiritual dan juga sosial. Namun hadirin, disadari atau tidak, dewasa ini banyak menganggap kekuasaan sebagai keistimewaan. Akibatnya, mereka berlomba-lomba mengejar jabatan, merebut kedudukan demi mendapatkan kekuasaan. Padahal patut diketahui bahwa kepemimpinan jalan menjadi pelayan. Hadirin, jika dicermati secara cermat, kalimat Amral Muslimin secara tersirat menjelaskan bahwa Pemimpin bertindak sebagai pelayan dan rakyat sebagai tuan. kalau karakter amanah dan melayani dimiliki, maka rakyat akan hijrah dan memajukan negeri ini. Namun sayang hadirin, bagaimana mungkin rakyat termotivasi sementara pemimpin sibuk dengan korupsi? Bagaimana mungkin rakyat cinta negeri ini sementara kekayaan alam tidak sepenuhnya dinikmati? Bagaimana mungkin persatuan terjalin di bumi pertiwi sementara rakyat tertindas dan keadilan jauh panggang dari api? Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, dari syarahan kami dapat kami ambil kesimpulan bahwa semua elemen harus berjalan hijrah dari kegelapan, kebodohan, kemaksiatan menuju cahaya yang terang benderang. Perubahan ini akan cepat terwujud bila dimulai dari pemimpin yang berkarakter amanah dan berjiwa melayani. Demikian dan sekian. Billahi taufiq